Mmm, oh, baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Nur Arifin dengan NIM 240901332 dari kelas 4B, prodi D4 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri. Di sini saya akan menjelaskan hasil, UTS di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan ada beberapa soal dan, jawaban, atau hasil yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, apa itu, definisi dari sistem pendukung keputusan? Jadi, sistem pendukung keputusan itu merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan secara objektif dan rasional di tengah situasi yang kompleks. Berbeda dengan penilaian menggunakan empati atau intuisi yang bersifat subjektif dan sulit diukur. Nah, SPK ini tuh hadir untuk, mengandalkan analisis data konkret untuk meminimalkan risiko bias emosional. Jadi maksud dari bias emosional ini, apa ya, pemilihan-pemilihan dari manusia itu kan biasanya berdasarkan, apa, kayak emosional atau mungkin hanya emosi sesaat atau mungkin dari data-data, apa, merasa iba dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa menjadi bias. Kemudian keunggulan sistem ini terletak pada kemampuannya mengonversi kriteria kualitatif yang abstrak menjadi skala kuantitatif. Jadi dari misal, data kualitatif ya, yaitu data deskriptif seperti mungkin sangat baik atau mungkin, bagus secara koordinasi dan lain-lain. Nah, itu tuh nanti bisa dinormalisasikan menjadi nilai atau menjadi skala kuantitatif. Sehingga seluruh parameter dapat dihitung secara adil dan terstruktur. Pada prakteknya, SPK ini diterapkan secara luas untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti pemilihan metode pembelajaran yang efektif, seleksi penerimaan beasiswa, penilaian kinerja organisasi, hingga penentuan rekomendasi produk terbaik dan lain-lainnya. Kemudian ini ada contoh data karyawan. Jadi di sini apa? Saya disuruh untuk membuat tabel kategori ya. Jadi dimulai dari data karyawan, yaitu data karyawan untuk memilih karyawan-karyawan yang dia akan diberikan kategori dari mulai sangat kurang produktif sampai sangat produktif. Nah, ini ada beberapa data-datanya. Ini juga ada beberapa data-data yang dia bersifat deskriptif seperti baik, cukup, dan lain-lain. Nah, itu akhirnya saya akan membuat tabel subkriteria, yaitu dari kriteria pelanggaran dan kriteria presensi. Nah, dari data tersebut, maka dibuatlah tabel kategori dengan datanya seperti ini ya. Jadi, patokan dari tabel kategori ini adalah seminimal mungkin. Contoh untuk mendapatkan kategori sangat produktif, maka seminimal mungkin harus seluruh dari kriterianya adalah sangat baik. Jadi ketika ada data yang baik, berarti dia akan turun di kategori di bawahnya yaitu produktif dan lain-lain. Nah, untuk poin keputusannya akan seperti ini ya. Kita akan mengevaluasi kinerja dahulu. Yang pertama, jika kinerjanya sangat baik, maka kita akan melihat cek pelanggarannya. Jika pelanggarannya adalah fatal atau berat, maka dia sangat kurang produktif karena kan memang langsung ke bawah kan, bukan yang produktif atau cukup produktif, tapi langsung ke bawah. Nah, ketika sedang, maka dia cukup produktif. Nah, ketika ringan dan lain-lain, maka atau tidak ada, maka kita harus cek atribut lainnya seperti presensi, sikap tim, dan lain-lain. Nah, ketika ada nilai cukup baik, maka dia akan masuk ke cukup produktif. Nah, ketika minimal semuanya itu baik, maka akan masuk produktif dan ketika semuanya tetap di atas atau sangat baik dan tidak ada pelanggaran, maka masuk dalam kategori sangat produktif. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Jadi melihat kinerja dahulu, kemudian melihat atribut-atribut yang lain atau kriteria yang lain. Selanjutnya untuk soal selanjutnya adalah membuat matriks keputusan pada studi kasus pemilihan metode pembelajaran terbaik menggunakan metode SAW. Jadi metode SAW ini adalah salah satu metode SPK untuk mengukur apa hasil rekomendasi yang terbaik yaitu dengan mengalihkan data-data yang sudah dinormalisasikan dengan bobot yang ditentukan atau bobot atribut yang ditentukan sendiri. Contoh di sini ada data tabel asli, yaitu ada alternatif 1 sampai 8. Di sini ada data alternatifnya ya. Ada keterangan alternatif. Kemudian ada 4 atau 5 kriteria dan di sini juga ada tabel keterangan kriteria
mulai dari kayak efektivitas, keterlibatan, dan lain-lain. Kemudian setelah tabel asli, maka saya normalisasikan ya. Jadi metrik keputusannya diklasifikasikan dahulu. Ini kan ada yang datanya deskriptif, terus ada yang kayak rupiah, 85.000 dan lain-lain, terus juga ada yang jam. Nah, itu kita harus klasifikasi dahulu dengan membuat subkriteria setiap kriteria yang ada. Nah, ini sudah saya buat 4 ya, 4 subkriteria. Nah, setelah membuat subkriteria maka akan dikategorikan seperti ini. Hasil metrik keputusan setelah klasifikasi, maka datanya menjadi skala kuantitatif semua ya. Ini contohnya. Kemudian setelah diklasifikasi maka kita akan normalisasi. Nah, untuk step normalisasi adalah yang pertama kita membuat bobot ya. Kita akan membuat bobotnya dahulu. Nah, ini saya buat yang kriteria yang pertama yaitu efektivitas atau nilai ujiannya adalah yang paling tinggi karena memang dia sangat berpengaruh ya pada pemilihan metode itu. Kemudian disusul dari yang C2 keterlibatan, kemudian C3, C4 dan C5. Nah, bobot ini nanti kita jumlahkan kalau dan hasilnya itu harus 1 ya. Karena ini kan memang membagi 100% menjadi pembagian-pembagian tertentu. Kemudian pemilihan atribut kita harus menentukan mana yang benefit, mana yang cost. Nah, dari kriteria di sini tuh yang benefit itu ada 3, yaitu yang C1, C2 dengan C5. Kemudian untuk yang cost itu ada C3 dan C4, yaitu biaya implementasi dan waktu persiapan. Jadi ketika semakin sedikit biaya implementasi maka itu semakin efektif ya karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Kemudian waktu persiapan ya ketika waktu persiapannya semakin cepat ya berarti itu lebih efektif daripada yang waktu persiapannya lebih lama. Kemudian setelah sudah menentukan kita harus menentukan nilai maksimal dan minimal. Maksimal untuk benefit dan minimal untuk yang cost. Nah, setelah sudah ditentukan hasil metriknya seperti ini, kemudian kita normalisasi. Nah, untuk step normalisasi itu gimana? Step normalisasinya adalah dari data atribut 1, C1 dari atribut 1 itu dibagi dari nilai maksimal ya jika benefit. Jadi nilai data dibagi nilai maksimal. Nah, untuk yang A2, A3 dan seterusnya juga sama. Berbeda dengan cost. Jika cost adalah nilai data sebentar. Ya, jadi untuk cost sendiri itu adalah nilai data dahulu, kemudian dibagi dari nilai minimal dibagi nilai data. Jadi yang benefit tadi kan nilai data dibagi nilai maksimal. Nah, untuk yang cost itu nilai minimal dibagi nilai data. Jadi dibalik ya. Supaya hasilnya itu dipastikan kurang dari 1 semua ya. Atau mungkin 1. Jadi antara 0 dan 1. Nah, setelah dinormalisasikan, maka data ini siap untuk siap dihitung menggunakan metode SAW. Nah, metode SAW itu yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa yaitu semua data dari atribut ini akan dikali dengan bobot. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, A1 ya, kita melihat nilai interferensi dari yang A1 yaitu C1 dikali bobot C1, kemudian C2 ditambah C2 dikali bobot C2 dan seterusnya. Maka hasilnya seperti ini ya. Begitu juga dengan atribut 2 dan seterusnya sampai atribut 8. Nah, ketika semuanya sudah dihitung, maka nilai V ini sudah ditemukan semua ya. Jadi batas atau hasil dari metode setiap SPK itu adalah nilai V. Nah, ini ketika sudah muncul, maka tinggal kita ranking dengan formula seperti ini ya. Nah, setelah di ranking maka diurutkan. Nah, setelah diurutkan, nah hasil perankingannya adalah membuktikan bahwa yang paling efektif yaitu di alternatif yang keenam yaitu case method atau studi kasus. Dengan nilainya tadi di VA6 itu segini ya, 0,83. Selanjutnya sama yaitu matriks keputusan pada studi kasus pemilihan metode pembelajaran terbaik. Tapi di sini menggunakan metode weighted point. Jadi weighted point itu adalah nilai kepentingan ya. Kalau tadi kan kita bobot
bobot dari ini kan harus satu kan. Nah, kalau di sini adalah nilai kepentingan. Jadi nilai kepentingan itu kita bebas ya. Kita bebas menentukan mau misal dari skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Nah, itu bebas. Tapi kalau dari saya biasanya skala 1 sampai 5. Makanya di sini bobot kepentingannya saya tulis atau saya terapkan yaitu maksimal di 5. 5, 4, 3, 3, 3 dan seterusnya. Kemudian data kepentingan ini kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, maka kita akan menghitung bobot kepentingan yaitu dengan cara nilai dari kepentingan atribut atau kriteria dibagi dari jumlah itu. Nah, ketika bobot dijumlah, maka hasilnya harus 1 ya. Kemudian sama kita menentukan atribut. Nah, yang berbeda dari metode SAW di sini adalah kita harus menentukan pangkat karena nanti metode weighted point itu kita harus memangkatkan ya, memangkatkan data yang sudah dinormalisasi atau data yang awal itu dipangkatkan dengan yang sudah kita hitung yaitu dipangkatkan bobot kepentingan. Nah, yang membedakan pangkat itu adalah dari atributnya. Ketika benefit maka dia nilainya plus, namun jika cost maka nilainya negatif. Hanya itu saja. Nah, kemudian setelah sudah ditemukan pangkatnya, maka kita cari nilai S. Nih. Nilai S yaitu dengan cara kita melihat data A1 dulu ya. Jadi data A1, data kriteria 1 di A1 dipangkatkan dengan pangkat yang di kepentingan bobot kepentingan di kriteria yang 1. Kemudian dijumlahkan sama juga kriteria 2, kriteria 3, 4, dan 5. Maka hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah S sudah ditemukan, maka kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Nah, setelah sudah dijumlahkan, step akhirnya kita akan mencari nilai interferensi atau nilai V. Nah, nilai V yaitu nilai dari S dibagi dengan jumlah. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ketika sudah ditemukan nilai V-nya, maka berarti tahap dari penggunaan metode ini sudah selesai ya. Tinggal kita rankingkan mana sih yang terbaik. Nah, setelah dirankingkan, maka hasilnya juga sama seperti metode SAW bahwa alternatif yang terbaik atau yang direkomendasikan yaitu di A6 atau case metode ya, studi kasus dengan nilainya di sini yaitu 0,128. Itu yang paling tinggi ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu metrik keputusan pada studi kasus pemilihan metode pembelajaran terbaik menggunakan metode TOPSIS. Nah, metode TOPSIS ini berbeda dengan metode 2 sebelumnya. Yang membedakan metode TOPSIS di sini itu adalah kita melihat mana sih yang paling efektif berdasarkan jarak solusi dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Yang pertama sama ya, kita tulis dulu tabelnya seperti ini. Ada data kepentingan, kemudian bobot kepentingan, atribut, dan nilai-nilai dari alternatif 1 sampai 8. Setelah itu, kita akan mencari nilai pembagi. Nah, mencari nilai pembagi itu bagaimana? Itu caranya yaitu dengan kita mengkuadratkan semua nilai kriteria 1 dari A1, A2, A3, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan, dan ketika sudah dijumlahkan maka diakar. Makanya rumusnya itu square root, terus di dalam kurungnya itu sum square ya, yaitu dipangkatkan kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan maka diakar nilainya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang kedua juga sama seterusnya. Kemudian setelah sudah maka kita normalisasikan datanya. Normalisasinya itu dengan cara data yang awal yang kriteria 1 di A1 dibagi dengan pembagi. Jadi 85 dibagi dengan 232,55 sekian. Maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah sudah dinormalisasikan, maka dikali dengan bobot. Jadi menjadi metrik normalisasi terbobot. Yaitu data yang sudah kita normalisasikan tadi dikali dengan bobot yang sudah kita buat ya tadi di atas bobot kepentingan. Di bawah ini. Nah, setelah sudah selesai, kemudian kita akan mencari nilai solusi ideal. Nah,
Gimana sih cara mencari nilai solusi? Nah, mencari nilai solusi ideal itu bukan berdasarkan alternatif ya, tapi berdasarkan kriteria. Karena di sini kriterianya ada 5, maka kita akan mencari berapa sih nilai solusi ideal positif dan nilai solusi ideal negatif. Nah, untuk mencari nilai solusi ideal positif, yang membedakan adalah benefit dan cost. Nah, perbedaannya itu hanya dibalik ya. Jadi, ketika benefit, maka kita akan mencari nilai solusi ideal positifnya yaitu dengan rumus max. Dan untuk yang negatif dengan rumus min. Namun, ketika kita akan mencari nilai ideal positif untuk cost dan negatif untuk cost, maka yang positif itu min dan yang negatif itu max ya. Karena kan dia kalau nilainya makin tinggi, berarti kan makin nggak ideal atau makin negatif lah. Jadi rentang dari semuanya ini tadi itu dicari mana sih yang paling mendekati atau paling max gitu loh, dan paling min. Nah, setelah sudah ditemukan nilai solusi ideal, maka kita akan mencari jarak solusi ideal setiap alternatif dengan tadi ya dengan solusi ideal positif kriteria dan solusi negatif ideal negatif di kriteria. Rumusnya yaitu seperti ini. Memang agak agak ribet ya sebenarnya. Jadi eh menggunakan rumus square root, kemudian di dalamnya sum x m y pangkat 2 atau 2. Jadi maksudnya adalah dari jarak yang awal ini. Nah, dari alternatif yang satu ini itu dikuadratkan semua, kemudian dikurangi dengan data yang solusi ideal positif, kemudian diakarkan. Maka nilainya seperti ini ya. Begitu juga dengan jarak ideal ke negatif. Tuh, maka kita hitungnya dengan nilai solusi ideal negatif atau amin. Nah, setelah sudah ditemukan nilai jarak solusi ideal positif dan negatif setiap alternatif, maka kita tinggal menghitung nilai preferensi ya. Nah, untuk nilai preferensi yaitu rumusnya yaitu dengan cara yang negatif, itu dibagi dengan penjumlahan dari jarak ideal positif dan negatif. Untuk contoh misal untuk A1, maka jarak ideal negatifnya itu 0,077 dibagi dengan penjumlahan yang 0,096 dengan 0,077. Maka hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah sudah didapatkan nilai preferensi, maka tinggal dilakukan perankingan. Nah, ketika sudah dilakukan perankingan, maka datanya juga menghasilkan atau ya menghasilkan bahwa nilai atau hasil rekomendasi yang terbaik itu adalah lagi-lagi di alternatif ke-6 ya, atau case method atau studi kasus. Tuh. Nah, dari 3 metode yang sudah saya lakukan di sini menyimpulkan bahwa memang ketiga-tiganya dari metode itu tuh sama-sama efektif untuk mencari nilai rekomendasi atau data rekomendasi dari 8 alternatif ini. Dan apa sih yang membedakan dari ketiga ini? Nah, untuk yang SAW eh, mungkin dari kalian juga memperhatikan ya. Untuk metode SAW itu dia lebih lebih mudah ya untuk dihitung. Memang dari SAW itu tingkat kesulitannya itu lebih rendah. Untuk metode WP juga dari SAW dan WP itu beda ya. Kepentingan dan bobotnya itu berbeda. Nah, mungkin yang terlihat sangat berbeda itu adalah metode topsis. Memang metode topsis ini agak rumit ya, tapi ini bisa lebih benefit atau bisa lebih menguntungkan daripada dua metode yang sebelumnya ketika data-datanya itu semakin kompleks. Tuh. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada kesalahan dalam menjelaskan atau kurang dalam menjelaskan atau salah dalam menunjuk ketika menjelaskan. Mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.